Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bahtiar Sidik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model multi-stakeholder pada keputusan decommissioning anjungan terpajang lepas pantai di Indonesia dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Kristiono Utomo dan Ibu Silvianita. Berikut merupakan model struktur hierarki pada decommissioning. Yang pertama terdapat decommissioning of offshore platform sebagai goals, yaitu merupakan fase terakhir dalam hidup sebuah anjungan lepas pantai yang nantinya sumurnya akan ditutup, ditinggalkan, dihilangkan, dan dasar lautnya akan dibersihkan dari semua objek yang awalnya dipasang untuk proses operasi. Kriteria yang pertama adalah considerable criteria, yaitu kriteria yang harus dipertimbangkan dan dikorbankan untuk memperoleh hasil. Kemudian ada desirable criteria, yaitu kriteria yang diinginkan dan diharapkan dapat diperoleh dengan baik. Considerable dibagi menjadi cost upon decommissioning, yaitu merupakan biaya yang dikeluarkan selama proses decommissioning, meliputi project management cost, manpower, operational cost, dan lain-lain. Selanjutnya terdapat cost after decommissioning, yaitu biaya yang dikeluarkan setelah decommissioning selesai dilakukan, meliputi marine monitoring cost, onshore processing cost, dan lain sebagainya. Untuk desirable terdapat environment, yaitu kriteria yang berpengaruh terhadap dampak lingkungan akibat pembongkaran anjungan tersebut. Dampak ini dirasakan oleh lingkungan laut dan juga makhluk hidup maupun biota laut yang ada di wilayah tersebut. Selanjutnya ada health and safety, yaitu kriteria yang berpengaruh kepada kesehatan dan keselamatan pekerja karena adanya risiko yang dapat membahayakan para pekerja selama proses pembongkaran anjungan. Selanjutnya socio-economic, yaitu kriteria yang merupakan bagaimana proses decommissioning dapat mempengaruhi masyarakat lokal dan perekonomian pada daerah decommissioning. Hal ini terjadi misalnya pada sektor pariwisata sehingga di sekitar wilayah decommissioning berakibat pada perekonomian lokal dan regional. Yang terakhir terdapat engineering atau teknologi, yaitu kriteria yang mempertimbangkan adanya alokasi teknologi yang tersedia dan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pembongkaran. Kemudian, terdapat sebuah alternatif. Yang pertama yaitu partial removal. Hal ini merupakan pembongkaran platform dengan hanya melepas sebagian dari platform tersebut dan meninggalkan sisanya di lokasi operasi. Biasanya dilakukan dengan memotong topside atau bagian atas dan jaket pada bagian bawah, di mana bagian topside dibawa ke onshore dan jaket tetap di dasar laut. Selanjutnya terdapat alternatif complete removal, yaitu melepas seluruh platform atau anjungan dan semua komponen dari platform tersebut dibongkar dan diangkut menggunakan heavy lift vessel dan dibawa ke onshore untuk diproses selanjutnya. Kemudian platform dipotong menjadi dua, yaitu bagian topside dan bagian jaket. Kemudian topside dapat digunakan lagi sementara, sebagian jaket dipotong menjadi besi-besi tua. Setelah itu jaket kemudian dipotong minimal 5 kaki di bawah mat line. Dan alternatif terakhir adalah leave in place, yaitu metode ini merupakan bisa disebut sebagai abandonment atau pengabaian, yaitu peletakan platform di lokasi operasinya dan ditinggalkan setelah prosedur pelepasan racer selesai. Metode ini biasa digunakan untuk platform pada kedalaman lebih dari 400 kaki. Metode ini diperlukan adanya maintenance secara periodik terhadap platform yang ditinggalkan. Untuk proses pengambilan keputusan, maka dapat dilihat sebagai berikut pada diagram alir.
Terdapat salah satu contoh yaitu stakeholder 1 dan stakeholder 2 yang akan terlibat pada penentuan pengambilan keputusan metode decommissioning anjungan terpanjang lepas pantai. Mereka akan melakukan yaitu AHP, di mana terdapat beberapa tahap yaitu adanya goals, kemudian ada satisfaction kriteria, ada decision kriteria, dan juga alternative of decommissioning yang sudah disampaikan sebelumnya. Tahap selanjutnya yaitu pairwise comparison, perbandingan antara salah satu kriteria dan juga kriteria yang lainnya, dan juga setiap alternatifnya. Dilanjutkan dengan pengecekan konsistensi rasio kurang dari 10%. Apabila tidak menyatakan kurang dari 10%, maka dapat diulang. Apabila sudah memenuhi dari kurang dari 10%, maka dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu menggunakan game theory untuk melakukan analisis multi-stakeholder. Pada analisis ini terdapat 3 bagian, yaitu adanya pemain, kemudian adanya strategi, dan terakhir adanya payoff yang didapatkan oleh setiap stakeholder. Terdapat matriks payoff non-cost yang sudah disampaikan sebelumnya melalui AHP. Kemudian terdapat life cycle cost, terdapat tabel skala berpasangan, dan didapatkan matriks payoff cost berdasarkan kriteria biaya decommissioning. Dari 2 perbandingan antara matriks payoff non-cost dan matriks payoff cost, maka hasil akhirnya didapatkan yaitu value-based decision, sehingga didapatkan keputusan bersama yang memuaskan kedua belah stakeholder yang terlibat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.